yang perlu diperhatikan dan perlu dibatasi untuk konsumsi setiap harinya adalah ada 3 nih. Halo Sobat Menur, jumpa kembali dengan saya Ella Titis Wahyuniansari di Detak Detik Podcast Rumah Sakit Menur. Sehat diawali dari kita, mulai dari sekarang dan saat ini. Apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Nah Sobat Menur, ada nggak sih di antara sobat sekalian yang hobinya makan? Saya hobinya makan. Jalan-jalan, makan, tidur, jalan-jalan lagi, makan, tidur lagi, gitu ya. Apalagi kalau kita sedang traveling, healing, maka bayangan pertama ketika mau healing bukan tentang tempat wisatanya, tapi pada apa? Apa yang akan saya makan nanti ya? Enaknya makan apa ya nanti ya? Gitu. Ada yang seperti itu? Sama dengan saya. Seperti saya, kalau misalnya mau traveling atau jalan-jalan, maka syarat yang saya ajukan pada pasangan saya adalah, pasangan traveling saya, syaratnya adalah tidak boleh kenyang. Karena kalau kenyang nanti akan mengurangi kenikmatan saya dalam mencicipi aneka makanan atau kuliner di tempat tujuan saya nanti. Makan memang selalu menjadi kebutuhan kita ya sobat, karena dari makanan kita akan menjadi lebih kuat, memiliki energi untuk melakukan kegiatan dan aktivitas harian kita. Akan tetapi makanan yang masuk dalam diri kita, dalam tubuh kita juga harus diperhitungkan pula tentang nutrisi dan vitaminnya. Makanan bergizi penting untuk tubuh karena menyediakan energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsinya. Makanan sehat dan bergizi juga dapat membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kalau begitu, ada nggak sih makanan yang tidak sehat untuk tubuh dan gizi yang kurang bagus? Ada, pasti ada ya. Makan yang tidak sehat itu akan menyebabkan berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan lain-lain. Selain itu, makan tidak sehat juga dapat menyebabkan masalah pencernaan, gangguan fungsi otak, dan masalah kesehatan lainnya. Nah, serem nggak tuh? Nah, sobat, penasaran nggak? Seperti apa ya makanan yang bergizi itu sebenarnya? Apa saja resiko bila kita mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi atau tidak sehat? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saat ini pasti bermunculan dalam benak Sobat Menur sekalian, nah, sudah hadir bersama kita, bersama saya, yaitu ibu atau kakak aja ya, masih muda sekali, muda dan cantik ya. Kak Hanifah Firdaus ahli madya gizi, seorang ahli gizi Rumah Sakit Menur, betul? Betul. Halo Bu Ella. Halo kakak, Kak Hani. Iya. Tetap cantik ya. Selalu paripurna harus. Paripurna harus. Apa ini resepnya sampai setelah melahirkan? Nih habis melahirkan loh nih. Habis melahirkan dan lihat gimana, masih cantik, masih seksi. Nggak kelihatan kalau habis melahirkan. Apa resepnya? Resepnya nanti akan kita bahas bersama nih. Pengen kan? Pengen tahu kan? Saya juga. Oke, baik. Kak, kalau bicara tentang makanan sehat dan bergizi ini kayak ada kontroversi dalam diri saya sendiri gitu ya. Ada sih rasa takut bahwa berarti makanan-makanan yang saya konsumsi selama ini tuh memenuhi gizi nggak sih? Sehat nggak sih? Oke. Atau sebenarnya aku tuh sembarangan makan gitu ya, yang penting kenyang gitu, asal enak gitu ya. Kan kalau misalnya sudah pernah ngerasain makanan yang kerasa enak di lidah, ya wajar kali ya kalau manusia tuh ngerasain yang enak pasti akan diulang gitu ya. Betul. Nah, sehingga kalau misalnya nih saya ngerasain nih, suatu saat saya makan, makanannya enak nih, besoknya lagi sampai bosen gitu loh. Nah, Apalagi kalau ini ya makanan kesukaan biasanya. Nah itu, apalagi kalau yang pokoknya yang pedes-pedes, yang enak gitu, udah Menggugah selera. menggugah selera gitu ya. Nah sebenarnya memang perlu kan ya makanan bergizi itu harus masuk dalam tubuh kita. Jadi makanan tuh
emang nggak boleh sembarangan ya Kak ya? Kayak Iya. gimana Kak? Bisa minta tolong dijelaskan sih gimana? Jadi gini Bu Ella, kita berbagi aja di sini ya, sedikit-sedikit membagi informasi. Oke. Sebenarnya gizi seimbang atau makanan yang kita makan sehari-hari itu adalah makanan yang di dalamnya ada zat gizinya. Tetapi dikatakan bergizi, nah pada saat makanan itu memiliki zat gizi yang lengkap. Nah, jadi harus saling melengkapi. Jadi di dalamnya sudah ada makro dan mikronutrien. Contohnya kayak karbohidrat, kemudian lemak, protein, kemudian ada serat, dan nggak lupa juga harus ada air dan vitamin. Nah itu yang banyak orang kadang-kadang nih sudah memenuhi 4 aspek protein, lemak, karbohidrat, tapi dia lupa untuk konsumsi air. Nah, padahal air ini sangat penting untuk menghidrasi tubuh kita, terutama kulit ya. Tapi air itu apakah air yang kita minum Ya. atau air yang ada dalam kandungan sayur? Jadi misalnya tuh kayak kalau sayur asem itu kan udah ada kuah gitu Betul, ya. betul. Gitu. Nah, apakah yang sudah ada kandungan air itu tadi yang dimaksudkan air itu apakah yang ada di dalam sayur atau air minum sendiri yang akan kita minum atau Iya. gimana? Jadi kebutuhan air dalam tubuh manusia itu nggak harus dipenuhi dengan yang ada di sayur dan buah saja, tapi kita juga perlu air putih atau air mineral yang aman, yang tidak berasah dan berwarna jernih. Nah, ini nih yang harus kita penuhi selain kita makan sayur-sayuran yang berkuah dan buah. Tunggu tadi ada mikro Yes. apa tadi? Mikronutrien Mikronutrients dan makronutrien. makronutrients. Betul. Apa itu mikro dan makronutrients? Makronutrients itu terdiri dari energi sebagai sumber tenaga sama dengan karbohidrat, kemudian ada protein dan juga lemak. Di mikronutriennya sendiri nih ada vitamin, serat dan mineral. Tuh. Berarti kalau yang makro itu berat gitu ya? Iya. Nasi. Kebutuhan utama. Kebutuhan utama ya, Iya, karbohidrat betul. itu Yes, tadi ya. betul. Nasi, kentang. Nah, betul. Tapi itu ada kan ya kentang itu dia kayak jadi kalau saya lihat kentang itu jadi seperti orang bermuka dua ya. Bukan maksudnya gini. Dia itu kan jenisnya karbohidrat ya. Iya, betul. Tapi pada kenyataannya kentang sendiri itu bisa dijadikan sayur. Kadang dia juga merubah dirinya menjadi lauk gitu ya, bergedel gitu kan. Iya. Nah, iya kan? Nah, jadi kentang sendiri itu bagaimana tuh masuknya dia ke protein? Ke karbohidrat atau ke apa jadinya? Jadi bingung ya antara menentukan ya. identitasnya Masuk ke dalam si kentang sendiri. Betul. Jadi gini Bu Ella, kentang itu kan memang dia umbi-umbian. Jadi dia tuh masuk ke dalam golongan karbohidrat, sumber karbohidrat. Dia jadi pengganti nasi atau misalkan sama dengan ubi-ubian, singkong, seperti itu. Tapi nih di daerah-daerah tertentu memang jadi kentang ini bisa dimodifikasi menjadi pelengkap atau kondimen tambahan di sayur misalkan. Jadi yang beredar di masyarakat di daerah kita nih di Indonesia memang kalau kita memasak sayur sop biasanya ada kentangnya. Iya, kentang kan. Potongin kotak-kotak itu kan. Betul. Nah, sedangkan kalau di daerah lain, di negara lain mungkin nggak ada kayak gitu. Nah, jadi itu tadi. Kentang memang dia adalah sumber karbohidrat utama, tapi dia juga bisa menjadi kondimen atau tambahan di menu-menu lain, di menu tertentu. Dan harus diperhatikan juga porsinya. Karena sebagai pelengkap, namanya kondimen hanya pelengkap saja, biasanya porsinya hanya sedikit. Lah ini Penambah rasa atau penambah tampilan. ini jadinya saya agak nyesel juga ya. Jadi tahu ini. Padahal pergedel itu makanan enak ya. kesukaan saya. Betul, apalagi ditambah daging cincang di dalamnya. Oke, baik.
Lanjut. Tapi sebenarnya nih ya, kenapa sih? Jadi pentingnya apa sih gitu ya? Makan itu kan ya udah tinggal makan aja, yang penting kan kenyang gitu ya. Ada makanan masuk, nanti akan ada energi yang bisa kita gunakan untuk berkegiatan, beraktivitas gitu. Jadi kenapa sih harus bergizi? Kenapa sih harus makanan yang sehat dan bergizi yang harus masuk ke tubuh kita itu kenapa? Emangnya kalau nggak bergizi nggak boleh masuk? Nah, itu tadi. Jadi ada pepatah kalau kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, pernah denger nggak Bu Ella? Kayaknya nggak Belum ya? Nah, jadi gini, kamu adalah apa yang kamu makan tuh maksudnya adalah kondisi kesehatanmu. Jadi kondisi kesehatanmu berawal dari apa yang kamu konsumsi sehari-hari. Jadi misalkan nih, makanan yang kita makan nasi nih misalkan ya. Nasi adalah sumber karbohidrat utama, dia sumber energi. Sebagai pondasi kita untuk beraktivitas nih, dia sumber tenaga. Nah, tapi perlu diingat lagi, ternyata nasi ini sangat miskin akan protein dan vitamin. Nah, jadi kita perlu bahan atau perlu zat gizi lain nih untuk melengkapi kebutuhan kita. Nah, didapatnya dari mana? Salah satunya bisa dari lauk hewani kita tambahkan karena di situ banyak protein, sumber protein untuk zat pembangun. Kemudian setelah itu dari mana kita bisa dapat serat yang cukup dalam sehari? Bisa kita tambahkan sayur, buah. Nah, dan juga nggak lupa dan selalu saya ingatkan terus adalah minum air putih. Minum air putih. Betul. Kalau teh Gitu. Teh masuk ke air putih bukan? Air putih atau Syarat air putih tadi ya Bu Ella harus bersih, jernih dan tidak berasa. Wah. Es teh tuh seger loh. Oh iya banget, apalagi ditambahkan es batu ya yang banyak. Baiklah. Sudah mulai terang benderang Sobat Menur? Belum ya? Masih remang-remang ya? Baik. Kemudian lagi Bu Hani, Kak Hani, Iya. apakah jika kita makan dengan konsep 4 sehat 5 sempurna itu akan mencegah kita dari penyakit? Betul nggak sih katanya kalau kita makan 4 sehat 5 sempurna. Kalau saya nggak salah ingat 4 sehat 5 sempurna itu ada nasi, sayur, ikan, apa lagi? Buah, kemudian yang satunya susu. Betul, susu. Itu benar nggak sih kalau kita mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna, kemudian kita akan bisa mencegah atau terhindar dari beberapa penyakit gitu? Jadi gini Bu Ella, kita flashback sedikit nih ya. Jadi pada saat itu konsep 4 sehat 5 sempurna ini dikampanyekan pada tahun 1950-an nih, agak lama memang dari generasi yang sekarang. Nah, saat itu kampanye ini didasari dengan permasalahan gizi yang terjadi saat itu, di zaman itu. Nah, kebetulan pelopornya adalah Bapak Gizi kami, yaitu Prof. Purwo. Nah, jadi Prof. Purwo ini mau mengkampanyekan 4 sehat 5 sempurna ini karena pada saat itu terjadi kekurangan gizi hebat ya, jadi kelaparan berat. Alhasil ada banyak anak-anak yang terkena marasmus, kwashiorkor, gizi buruk seperti itu. Nah, pada saat itu memang metode 4 sehat 5 sempurna ini menjadi metode yang paling efektif yang dilakukan untuk pencegahan dan menanggulangi permasalahan gizi di zaman itu. Nah, saat ini seiring berjalannya waktu nih, ilmu pengetahuan juga semakin meluas, maka dirasa konsep 4 sehat 5 sempurna itu sudah agak nggak cocok ya. Usang gitu ya? Betul sekali. Bukan usang kali ya, sudah lebih lebih berkembang. Nah, ada perkembangan baru-baru lagi nih. Nah, yang cocok dengan kondisi yang terjadi saat ini, dengan permasalahan-permasalahan gizi yang terjadi saat ini. Okay. Jadi gitu, Bu Ella. Kalau dulu mungkin stigma masyarakat masih gini ya, makan makanan 4 sehat 5 sempurna seperti yang disebutkan oleh Bu Ella tadi, ada nasi, lauk pauk, sayur dan buah, maka belum dikatakan sempurna kalau memang tidak ada susu. Kita belum minum susu, belum ditambahkan susu di dalamnya. Begitu. Emangnya
pada waktu itu, pada waktu diterapkan 4 sehat 5 sempurna, ada kasus apa sih sehingga oh nih makanan bergizi tuh harus 4 sehat 5 sempurna gitu. Atau sebenarnya makanan bergizi itu adalah pengganti dari 4 sehat 5 sempurna. Jadi gini Bu Ella, dari di 4 5 sempurna itu memang pada saat itu sangat efektif ya, dan penanggulangan yang sangat cepat untuk mengatasi Gizi buruk. kejadian gizi buruk, kwashiorkor, marasmus yang terjadi. Nah, tapi ternyata setelah dievaluasi kembali nih di 4 5 sempurna itu tidak ada porsi dan proporsi di dalamnya. Jadi masih belum detail gitu. Oke, paham. Jadinya banyak masyarakat yang udah makan nasi, sayur, lauk pauk dan buah dengan susu tapi porsinya kurang tepat. Oke. Itu jadinya banyak kejadian kegemukan atau obesitas dan mengarah ke penyakit-penyakit yang tidak menular atau degeneratif. Oh, I see. Jadi sekarang istilahnya sudah bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Ya, betul. Tapi Kita pakai gizi seimbang. gizi seimbang. Kalau saya sedikit-sedikit nih menyimpulkan, apakah gizi seimbang ini maksudnya bahwa makanan yang masuk dalam tubuh kita itu akan ditakar masing-masing berapa ukurannya sesuai kebutuhan kita. Sesuai kebutuhan masing-masing orang, begitu Iya, kah? betul. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak sih? Hmm. Kak, itu gimana sih, Kak? Jadi gini, kalau di pedoman yang baru nih pakai gizi seimbang. Nah, di gizi seimbang ini tidak hanya membahas tentang makanan saja, tapi di sana dimasukkan tentang anjuran untuk berolahraga atau beraktivitas dalam sehari. Kemudian ada PHBS dan juga yang sering kita skip nih teman-teman adalah mengontrol berat badan. Gitu. Kayaknya saya akan menjadi bidikan pertama berat badan. Oke. Jadi makanya olahraga itu juga diperlukan ya Betul sekali. untuk kita. Jadi kalau misalnya nih ada beberapa orang yang mungkin termasuk saya ya. Termasuk saya, jadi diet tapi ya diet aja gitu, nggak tanpa melakukan aktivitas fisik dalam hal ini olahraga. Itu berarti nggak efektif dong dietnya gitu. Efektif nggak sih ketika saya diet? Iya, saya mengukur, menghitung gitu ya jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh saya menghitung kalori yang masuk ke dalam tubuh saya, tapi saya tidak mengimbangi dengan olahraga gitu. Itu efektif nggak sih? Nah, pada dasarnya kalau misalnya kita mau menjalankan diet nih, diet defisit kalori nih ya yang dimaksud, tanpa menjalankan olahraga sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi saya rasa itu kurang efektif. Jadi kalau misalkan kita diet tanpa berolahraga itu yang berkurang adalah massa ototnya. Padahal olahraga itu juga membantu kita untuk membentuk massa otot baru dan memicu nih perkembangan dan pertumbuhan sel-sel yang baru di tubuh kita. Jadi gitu. Tapi tetap turun ya, artinya meskipun tidak pakai olahraga tetap turun berat badannya, tetap turun gitu kah? Tetap turun. Tapi ada percepatan di situ. Maksudnya? Karena kita tidak melakukan banyak aktivitas dan pembakaran kalori yang lebih. Jadi pembentukan selnya tidak secepat orang yang olahraga. Pembakaran kalorinya juga tidak secepat dengan orang yang melakukan olahraga, begitu. Gitu. Olahraga yang paling ringan apa ya? Loh, berjalan kaki itu termasuk dalam olahraga loh. Jalan kaki? Kalau misalkan nih kita jalan-jalan ke mall, di Tunjungan Plaza itu kan ada 1 sampai 6 ya Bu Ella. Bahkan dia mau nambah lagi nih. Wah. Terus kita tawaf di situ nih, kan kita nggak ngerasa sambil cuci mata gitu. Nah, itu sudah masuk dalam olahraga. Itu masuk olahraga? Iya, betul. Meskipun kita jalannya santai gitu ya. Kalau nge-mall ya, kali ada nggak yang jalan ke mallnya dia lari-lari? Kalian gimana? Lari-lari?
Enggak kan, pasti jalannya santai, Betul. lihat-lihat, oh bagus, berhenti dulu, nanti jalan lagi, berhenti. Itu sudah cukup untuk membakar juga. Cukup untuk membakar kalori dan menyeimbangkan tubuh kita. Menyeimbangkan tubuh kita dengan apa yang kita konsumsi nih. Oh, baru tahu saya, dan besok saya akan jalan-jalan ke TP ya. Dan yang menjadi catatan adalah gini, ketika kita jalan-jalan sambil cuci mata tuh, nah kita nggak sadar kan udah berapa menit nih kita berjalan. Ya, nggak kerasa Nah, ya. kadang-kadang kita pulang, nah kok tiba-tiba udah maghrib aja, kok hari udah gelap aja. Nah gitu. Itu juga yang membantu kita untuk membakar kalori-kalori yang masuk. Cuma jangan sampai dari rumah sudah makan, kemudian di mall ya kan ketemu lagi makanan, terus kita makan lagi, sama aja jalannya gitu ya Bu ya. Oke, baik. Ngomong-ngomong nih tentang gizi seimbang, kira-kira ada nggak sih pedoman gitu ya, pedoman gizi seimbang? Oh bukan ada ya, apakah tadi kan bilang ada pedomannya ya? Iya. Pedoman gizi seimbang itu sebenarnya bisa nggak sih diterapkan pada semua gitu ya? Pada semua usia, jadi kayak general gitu ya? Iya, betul. General diterapkan pada semua usia tuh bisa nggak sih? Atau ada aturan-aturan tersendiri? Jadi kalau bayi begini, nanti usia balita itu bagaimana, lansia juga bagaimana, betul. remaja bagaimana gitu. Apakah ada di pedoman itu bisa kita generalisasi atau ada aturan-aturan sendiri? Nah, jadi pedoman gizi seimbang ini dibuat memang untuk mencakup semua kalangan masyarakat, Bu Ella. Jadi di pedoman gizi seimbang ini ada beberapa poin-poin penting yang masuk di dalamnya. Yang pertama itu ada makan makanan yang beragam. Nah, ini dia. Makan makanan yang beragam dan bervariasi. Kembali lagi yang sudah saya sampaikan tadi ya, Bu Ella ya. Tentang pemenuhan zat gizi di setiap makanan. Karena makanan yang kita makan itu, satu makanan ini tidak bisa mencakup seluruh gizi. Kecuali ASI untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. Nah, bayi usia 0 sampai 6 bulan itu cukup diberikan ASI saja. Itu sudah mencakup semua kebutuhan nutrisinya. Nah, pada saat ketika kita konsumsi satu makanan dan itu tidak mencukupi jumlah zat gizi untuk tubuh kita nih, nah kita akan membutuhkan zat gizi lain atau sumber makanan lain. Makanya direkomendasikan untuk makan makanan bervariasi dan beragam. Dalam satu keluarga itu kan banyak ya, kadang ada dari balita nih, dari bayi bahkan, kemudian ada balita, ada usia-usia produktif seperti kita, kemudian juga ada lansia. Nah, di pedoman gizi seimbang sendiri tuh sudah dimasukkan nih di situ. Biasanya kita lihatnya nih kebutuhan kalau di 4 Sehat 5 Sempurna tadi ya Bu Ella, kebutuhan nasi, kemudian lauk pauk semuanya kan tidak ada proporsinya, tidak ada porsinya. Nah, kalau di gizi seimbang sudah dicantumkan di situ. Untuk panduan kita. Jadi masing-masing usia beda. Betul, beda-beda. Artinya antara si orang yang usia remaja itu yang anak sekolah itu dengan yang seusia saya gini bisa jadi beda ya kebutuhannya? Beda. Oh, I see. Oke. Orang dengan misalkan nih kita dengan usia-usia produktif seperti ini, nah kita butuh sepertiga dari setengah piring kita itu isinya adalah lauk misalkan. Nah beda lagi nih dengan anak-anak dan usia bawah 5 tahun ya, anak-anak balita itu beda lagi. Dalam satu piringnya tuh dia butuhkan berapa persen nih dari protein, seperti itu. Jadi berbeda-beda. Nah, oke. Artinya berarti makanan yang masuk itu ada takaran gitu kan? Betul. Nah, cuman gini, kita ini kan kalau misalnya oke lah, kalau misalnya di rumah sakit pasti kan ada takarannya ya, pasti ada hitungannya, ada takarannya. Cuman kalau misalnya kita kayak di rumah gitu untuk menimbang makanan, oh nasi itu harus misalnya 100 gram atau berapa sih kalori gitu, kita kan nggak ngerti ya. Iya. Misalnya 100 kalori ini harus berapa banyak sih nasi 100 kalori itu. Nah, untuk bisa kita tahu bahwa oh nasi ini
100 kalori itu kurang lebih berapa gitu, sayur Berapa untuk centong gitu ya? apakah 3 centong Ya, atau 5 betul betul. centong gitu ya. Itu gimana Kak? Bisa nggak sih kita dapat nih kisi-kisi ya sobat ya. Jadi kita tahu nggak takut tuh ketika kita ada di rumah atau kita ada di mana gitu, kita bisa menimbang sendiri, mengira-ngira gitu ya. Ya meskipun tidak akan sempurna hitungannya, nggak pas banget, tapi seenggaknya kita ada apa namanya ya, kayak batasan gitu loh. Jadi berapa berapa sendok atau berapa centong yang boleh kita makan dalam sekali makan gitu. Gimana Kak Hani? Mungkin ada nggak sih kayak gitu berbagi dengan kami yang awam gitu? Iya. Jadi gini Bu Ella, setiap individu itu memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Nah, untuk individu dengan usia produktif nih, misalkan nih ya Bu Ella ya, sebagai contoh nih, eh, individu laki-laki dengan usia produktif membutuhkan sekitar 2.600 sampai 2.700 kilokalori per hari. Nah, kita bisa memakai takaran nasi sebanyak 200 gram atau 4 centong nasi ukuran sedang. Nah, Itu centong apa tuh? Centong nasi centong yang- rice cooker. Oh, yang putih ya. Putih betul, dengan ukuran yang sedang. Tapi rice cooker itu kan banyak jenis ya, ada yang kapasitasnya 3 liter, ada yang 5 liter begitu. Nah, ini yang ukuran sedang. Rice cooker Kecil. dengan ukuran sedang, bukan yang kecil banget. Nah, yang ukuran sedang. Kakaknya yang kecil. Betul, kakaknya yang kecil. Nah, itu cukup 4 centong. 4 centong tuh sudah ada 200 gram nasi. Tunggu, kupotong. 4 centong. Nah, ukurannya centong itu gimana? Aku misalnya nih, saya ngambil 1 centong, tapi 1 centongnya tuh tak munjungin gini. Itu juga 1 centong Iya, namanya betul. kan. Jadi 1 centongnya itu seberapa? 1 centong penuh tapi tidak munjung. Press gitu ya. Iya, betul. Oke. 1 centong tapi penuh. Oke. Memenuhi seluruh diameter centongnya ya. Oke. Ya. Tapi tidak munjung. Tidak munjung banget. Betul. Itu 1 centongnya sekitar 50 gram nasi. Oh, Nah, oke. untuk laki-laki usia dewasa, usia produktif, setiap kali makannya membutuhkan 4 centong nasi. Jadi sekitar 200 gram per kali makan. 100 gram nasi itu mengandung sekitar 175 kalori. Oh. Gitu. 100 gram mengandung 175 kalori. Oke, berarti sekali makan tuh ya. Sekali makan. Berarti sekali makan cukup 2 centong. 4 4 centong. centong. Betul. Itu untuk nasi ya. Betul. Sekarang untuk yang lainnya gimana nih takarannya? Selain nasi perlu ini juga ya, lauk hewani dan lauk nabati. Jadi ada 2. Nah, lauk hewani ini direkomendasikan dengan yang lemak sedang. Apa tuh? Jadi lauk-lauk dengan yang enggak tinggi lemak. Jadi misalkan daging itu kan banyak jenis dan banyak bagian-bagian ya, ada khas dalam, ada khas luar. Nah, yang direkomendasikan adalah daging dengan lemak sedang. Nah, proporsinya ada di 35 gram, sekitar 1 potong. Jadi 1 potong daging itu 35 gram dalam kondisi mentah ya. Oh. Karena yang perlu diingat, bahan makanan sebelum dan sesudah dimasak itu mengalami penyusutan. Begitu. Jadinya 35 gram ini yang dimaksud dalam kondisi apa nih? Mentah atau matang, karena beratnya akan berbeda. Oh, itu 35 gram kondisi Mentah. mentah. Betul. Kecil banget ya. Karena ada pelengkapnya. Oh, iya. Pelengkapnya yaitu lauk nabati, seperti tahu atau tempe. Nah, kalau daging kita butuh sebanyak 35 gram, berbeda nih dengan kebutuhan ayam dan juga ikan. Nah, kita butuh sekitar 40 gram per kali makan. Tapi perlu diingat nih teman-teman, karena kalau ikan dan ayam itu dia ada tulangnya. Nah, yang dimaksud dengan 40 gram itu dalam kondisi berat mentah yang bersih, sudah tanpa tulang. Begitu Bu Ella. Filet. Betul. Filet ya, filet. Tapi nggak harus membeli ayam filet ya. Nah, jadi ayam yang ada tulangnya juga oke-oke aja. Cuman kita harus bisa memperkirakan bahwa 1 potong itu ada 40 gram daging yang bisa dikonsumsi. Lain kulit itu ya. Betul. Tidak boleh kulit ya. Betul.
Boleh kulit. Boleh dong. Boleh juga ya. Boleh. Asal takarannya harus diperhatikan. Kalau semuanya kulit. Kulit. Bagian enak loh itu kulit itu gitu ya. Nah, jadi udah ada gambaran ya sobat ya. Kalau misalnya kita ingat nggak Mas tadi? Ada di catatannya, ada di kepala ya. Jadi itu rupanya hal itu juga akan bisa kita jadikan pedoman kalau pas kita traveling nih gitu ya. Kalau pas kita traveling biar kita nggak bingung nih aku harus makan seberapa ya gitu. Jadi biar tidak ada pembenaran atas diri kita bahwa ketika traveling kita bisa makan sebanyak-banyaknya gitu ya. Betul. Biasanya kalau Iya. traveling ini cheating ya, cheating Nah, day. cheating day, apalagi kan nggak ngerti hitungannya gimana gitu ya. Jadi sekarang udah tidak ada alasan tidak tahu hitungan karena sudah dijelaskan oleh Kak Hani berapanya perkiraannya. Ya nggak pas-pas banget sih ya, tapi udah ada perkiraan gitu ya. Asal jangan mengikuti perkiraan Sobat Menur ya. Nanti mengikuti perkiraan saya, perkiraan Sobat Menur 40 gram bisa jadi 1 kilo gitu. Oke, baik. Nah, Kak Hani, satu lagi pertanyaan saya nih, penasaran. Jadi sebenarnya makanan-makanan itu ada nggak sih yang tidak boleh dikonsumsi atau mungkin boleh sih dikonsumsi boleh tapi dibatasi untuk kebaikan tubuh seseorang mungkin atau karena beberapa hal yang lain mungkin adakah kalau misalnya ada apa aja sih makanan? Iya betul. Pastinya ada ya Bu Ella. Ini juga yang sedang dikampanyekan oleh Kemenkes saat ini ya. Jadi yang perlu diperhatikan dan perlu dibatasi untuk konsumsi setiap harinya adalah ada 3 nih. Penggunaan gula, nah ini nih. Kemudian garam, Oke. dan juga lemak. Nah, gula ini yang mungkin yang paling yang paling rentan ya karena bisa nggak bisa nih kita untuk mentakarnya. Iya. Biasanya gini nih, kalau misalkan nih kita jajan minuman, apalagi sekarang nih kalau nugas kayaknya nggak enak nih kalau nggak ngopi. Betul. Nah, apalagi kopinya manis. Betul. Nah, terus udah manis ditambahlah susu di dalamnya, kopi susu. Enak. Belum lagi milk tea, kemudian boba dan minuman-minuman berwarna lainnya yang menggugah selera. Atau ditambahin martabak manis. Betul. Nah itu yang sering kecolongan ya itu udah kita minum minuman yang manis, kemudian Pendampingnya manis juga. pendampingnya juga kita mau dessert nih, kayaknya enak nih makan dessert. Ya. Tiramisu cake. Misal Red kayak velvet. betul. Nah, rekomendasinya adalah dalam satu hari ini kita hanya butuh gula 4 sendok makan saja Per orang. per orang dalam satu hari. Nah, diharapkan nih 40 gram gula itu sudah mencakup semua makanan yang kita konsumsi dan juga minuman. Itu yang agak Jadi susah. betul. Kita masak menambahkan gula, nah itu juga harus dihitung. Oke. Jangan dilupakan. Nah, kadang kita enggak kok aku minum atau konsumsi gula udah aku batasin kok. Aku sekarang ngeteh sehari cuman 2 sendok. Kadang nggak pakai gula. Tapi ngeteh. masakannya pakai gula. Nah, betul. Ngeteh sehari 2 kali. Setiap kali ngeteh gulanya 2 sendok nih. Udah gitu 2 kali jadinya udah habis nih jatah sehari. 4 sendok makan kan sehari udah habis nih. Terus apa kabar sama makanan-makanan dan camilan lain yang kita Konsumsi. makan? Betul. Kita masak. Nah, itu yang perlu kita tekankan ya di masyarakat ya, untuk stigma-stigma seperti itu. Kemudian selain gula nih ada penggunaan garam. Nah, ini nih yang suka-suka fast food. Nah, garam itu mengandung natrium. Isinya adalah natrium di dalamnya. Nah, ketika kita makan tanpa kita sadari pasti ada natrium di dalamnya. Terutama makanan-makanan cepat saji. Fast food. Yes, betul. Kemudian makanan-makanan olahan. Makanan olahan yang frozen. Nugget. Nah, betul. Sosis. Ya. Nah, biasanya itu makanan-makanan yang tinggi natrium.
Padahal nih rekomendasinya kita mengkonsumsi garam, menggunakan garam itu dalam satu hari hanya 1 sendok teh saja, sekitar 5 gram. Nah itu sudah ada 2000 natrium di dalamnya. Nah kalau misal nih belum lagi kita konsumsi yang paling cepet nih, lapar atau lagi hujan, enaknya bikin apa yang paling cepet? Mie. Betul, mie instan, paket Mie lengkap, instan. di combo juga. Double. Betul. Nah, padahal nih satu porsi mie instan itu di dalamnya ada 1000 lebih natriumnya. Wah. Tubuh kita cuman perlu 2000 natrium saja nih sehari. Kalau udah konsumsi mie instan 1 kali udah kepake tuh separuh. Tapi misal nih penggunaan apa tadi garam ya, Iya. garam ya. Tapi itu jadi kayak kontroversi gitu ya. Bukan kontroversi sih, terutama buat saya karena saya suka asin sih memang. Kalau misalnya nggak pakai garam tuh masakan juga nggak enak gitu loh. Ya pakai. Tapi Iya. kalau kurang garam itu masakan juga nggak enak. Kemudian saya membuat pembenaran dalam diri saya bahwa kalaupun saya pakai dalam sekali masak itu saya pakai 2 sendok garam, tapi kan itu yang makan orang banyak, bukan cuma saya iya, gitu ya. Kan betul. masih dicampur dengan air. Itu betul nggak sih? betul. Boleh nggak sih? Itu bentuk pembenaran atau memang hal seperti itu bisa dibenarkan gitu? Nah, betul. Itu juga suatu bentuk pembenaran, betul juga Bu Ella. Jadi nih kita masak nih. Masak misalkan pakai 2 sendok teh garam. Asumsi kita bahwa aduh udah habis nih jatah garam hari ini, aku nggak boleh nih makan garam. Nah, tidak seperti itu. Karena kan itu masakan untuk satu keluarga, untuk berapa orang di dalamnya. Berapa kali makan juga Betul. gitu ya. Kemudian ditambahkan berapa mili air di dalamnya. Nah, jadi kita hanya mengkonsumsi berapa persen nih dari 2 sendok teh garam yang dimasukkan tadi ke dalam sayur, begitu. Ya. Jadi sebenarnya juga nggak menyiksa banget sih ya. Enggak kok, itu gitu ya. bukannya nggak boleh nih konsumsi garam, bukan yang kayak gitu, tapi hanya perlu dibatasi dan juga Kontrol ya betul, artinya ya. lebih dikontrol. Oke, wah luar biasa hari Yang ini. terakhir nih Bu Ella, setelah kita mengontrol konsumsi gula dan garam, ada lagi nih yang nggak kalah penting, lemak atau minyak. Oke, ya, menarik. Gimana? Iya, konsumsi lemak itu nggak hanya dari minyak untuk memasak atau untuk menggoreng, tapi juga dari contohnya kayak tadi kulit ayam. Terus kalau kita konsumsi Mau daging, dilanjutkan? kalau misalkan kita konsumsi daging short plate, nah daging short plate itu kan setengahnya daging dan tuh. setengahnya lemak nih ya. Banyak Nah, lemaknya daripada dagingnya iya, ya. betul sekali, benar. Memang daging short plate itu lebih banyak lemak di dalamnya. Makanya dagingnya lebih juicy, lebih enak. Lebih enak memang. Jadi teksturnya lebih lembut karena ya itu tadi ada kandungan lemak, betul sekali. Oh, aduh. Jadi merasa bersalah. Tenang aja, nggak usah merasa bersalah. Bisa kok kita pakai metode-metode atau cara-cara lain nih buat mengurangi konsumsi minyak kita. Gimana? Yang paling sederhana aja, pengolahan makanan dengan tidak banyak minyak. Menumis contohnya, misalkan ditumis. Terus kemudian kalau misalkan kalau tumis itu identik dengan sayur ya biasanya ya. Kalau misalkan mau Ikan, masak lauk. kalau lauk misalkan kita mau bikin ayam teriyaki nih. Nah, dengan ayam dada filet, kemudian dengan sedikit minyak untuk menumis bumbunya. Oke. Kan kalau ayam filet kan nggak Minim perlu ya. nggak perlu deep fry ya. Oke. Boleh lah sesekali. Sekali tapi boleh harus ya. tetap Berarti terkontrol. kayak sosis ataupun nugget itu bukan tidak boleh ya, Bukan tidak boleh, boleh. tapi kontrol gitu Yes, ya. betul, dengan porsi yang tepat. Nah tuh
ibu-ibu gitu ya yang biasanya anaknya kalau sekolah bekalnya daripada susah-susah repot-repot masak dah gorengin aja deh nugget sosis tiap hari kasih sosis kasih nugget nggak pagi nggak siang nggak malam sama terus gitu itu nggak baik ya. Jadi kalau gitu bukan tidak boleh boleh tapi ada kontrolnya gitu ya Banyak Kak Hani ya. alternatif lain sih sebenarnya. Kalau anak suka nugget nih misalnya, kita bikin aja nugget sendiri. Oh ya. Iya, dengan tambahan sayur di dalamnya. Oh, jadi sebenarnya tuh kan Lebih nggak enak, lebih apa-apa. bisa variasi nih. Nggak apa-apa kok makan nugget bikin sendiri tuh lebih sehat Iya, gitu ya. betul. Tapi tetap ribet gitu ya. Yang sehat emang harus ribet dulu gitu. Tapi kan Demi hasilnya kesehatan, demi betul. kesehatan gitu ya. Oke, baik luar biasa. Ya, pembahasan kita kali ini banyak ilmu yang kita dapatkan tentang makanan ya. Mungkin ada beberapa di antara kita yang merasa wah bagus banget nih gitu atau mungkin kayak saya nih bagus tapi jadinya kan tahu nih apa yang harus aku kurangin, apa yang aku nggak boleh atau apa yang harus aku hindarin gitu ya atau pola makanku ternyata nggak sehat nih aku harus mulai berbenah gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu, nggak apa-apa, mari kita berproses sama-sama gitu ya. Namanya juga kita baru tahu ilmunya gitu ya, namanya juga kita udah terbiasa sekian lama. Jadi untuk merubah dalam waktu yang cepat memang akan susah, tapi mari kita berproses bersama-sama. Nah, terakhir Kak Hani, silahkan ada closing statement mungkin yang bisa disampaikan untuk Sobat Menur. Jadi thank you Kak Ella sudah mengundang saya di Kakak. Detak Detik. Oke. Yap. Closing statementnya adalah tetap sehat dengan gizi seimbang. Oke, tetap sehat dengan gizi seimbang, luar biasa. Oke, baik, Sobat Menur, tidak terasa ya kita sudah menghabiskan waktu sekian lama gitu ya, berbincang dengan Kak Hani. Kak Hani, terima kasih banyak atas kehadirannya, meluangkan waktu di antara kesibukannya gitu ya, kesibukan aktivitasnya. My pleasure. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi, kita ngobrol lagi dengan tema atau dengan topik yang berbeda. menarik ya, yang berbeda yang tidak kalah menariknya. Terima kasih Kak Hani atas kehadirannya. Terima kasih Sobat Menur yang sudah bergabung. Sampai jumpa lain waktu di Detak Detik Podcast Rumah Sakit Menur. Tetap sehat jiwa dan raga. Dah.